Oke, ketemu lagi kita. Kemarin udah mid semester kan? Sekarang waktunya kita belajar lagi di belajar online. Action. Hai, Kisanak semua. Kembali lagi di channel YouTube ini. Semoga Kisanak semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Apalagi di tengah kondisi COVID-19 yang masih ada sampai saat ini. Ya, teman-teman semua, sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman yang belum sholat, sholat dulu teman-teman. Karena sholat merupakan hal yang utama bagi manusia di atas muka bumi. Kalau udah sholat, skuy, kita tonton. Sip. Hari ini teman-teman, kita akan coba belajar menu of diri kita hari ini adalah law supremacy, ya. Sebelumnya kalau yang sebelum tes tentang apa sih, Jasmine? Kita tuh spesifiknya HAM. HAM. Oke. Nah kalau law supremacy ini artinya apa nih, Livia, dalam bahasa Indonesia? Tahu tak? Supremasi itu apa sih? Kalau laws itu kan apa artinya? Laws artinya apa, Livia? Peraturan. Peraturan, oke. Atau di bahasa Indonesianya bisa dikenal dengan hukum gitu ya. Nah kalau supremasi ini kan, ini kan kaitannya sama kekuasaan ya. Gitu. Nah, jadi kita akan bahas tentang kekuasaan hukum. Kekuasaan hukum yang ada di mana? Ya, yang ada di Indonesia. Ya, oke. Kita akan membahas tentang kekuasaan hukum, law supremacy yang ada di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita jauh melangkah, aku akan coba tanya ke Amor. Mor, arti dari hukum ini apa sih, Mor? Apa definisi dari hukum? Apa nih? Mor. Yo, Tat. Hukum itu apa sih, Mor? Hukum. Peraturan. Bukan ya? Apa sih? Kata lainnya sih. Hukum apa ya? Mengatur. Apa sih? Apa ya? Untuk buat menjaga ketertiban kali ya. Atau mencegah adanya kriminal and kekerasan supaya rapi. Itu hukum menurut definisinya Amor ya. Peraturan biar nggak ada kriminal, biar semuanya rapi. Itu nggak salah ya, itu definisi menurut Amor gitu ya, bahasa sederhananya Amor. Oke, thank you Amor. Nah, kalau menurut istilah, hukum itu adalah sekumpulan peraturan, gitu ya. Kumpulan peraturan yang isinya itu ada yang berisi perintah dan larangan. Oke. Perintah dan larangan ini dibuat oleh siapa?
yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Oke, ini definisi hukum dalam istilah civic gitu ya, dalam istilah civic gitu ya. Hukum itu adalah kumpulan peraturan, jadi kalau cuma satu peraturan itu nggak bisa disebut hukum kalau menurut civic gitu ya. Jadi harus ada kumpulan peraturan gitu ya, harus banyak peraturannya baru bisa dikatakan hukum gitu ya. Dan isinya itu harus ada perintah dan larangan. Harus ada perintah dan larangan gitu ya. Jadi nggak cuma perintah, tapi perintah itu kan saat you harus ngapain gitu ya. Sementara larangan itu saat you nggak boleh ngapain gitu. Nah, terus dibuat oleh pihak yang berwenang. Kalau di Indonesia pihak yang berwenang itu siapa Rilo? Di Indonesia pihak yang berwenang untuk membuat hukum atau untuk membuat UU itu siapa? Pemerintah. Pemerintah. Ah. Membuat UU loh, membuat undang-undang. Apa ya? DPR. Iya, kalau di Indonesia yang membuat undang-undang itu namanya DPR. Gitu. Kalau peraturan itu nggak cuma bentuknya UU, tapi juga ada yang namanya PP, yaitu peraturan pemerintah. Nah, ini baru yang buat pemerintah, gitu ya. Pemerintah itu siapa? Mulai dari presiden sampai menteri-menterinya. That's called pemerintah. Oke, ini sekilas tentang definisi hukum, gitu ya. Sama siapa sih yang berwenang di Indonesia? Karena kita berbicara kali ini tentang yang namanya hukum di Indonesia ya. Jadi kita nggak ngomongin hukum negara lain dulu, kita ngomongin tentang Indonesia. Oke, sampai definisi di sini. Any question atau masih belum jelas, masih ada yang gaji, monggo ditanya, teman-teman. Monggo. Oke, kalau merasa definisi sih masih gampang, masih bisa kalian pahami, gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, setelah kita masuk di definisi, gitu ya, kita sekarang masuk ke yang namanya, ini kita garisin dulu. Kita masuk ke tujuan hukum. Tujuan hukum nih teman-teman. Kalau menurut Bapak Niero, hukum itu punya tujuan apa sih kira-kira, Niero? Kenapa sih harus ada hukum? Why? Apa banget harus ada hukum? Niero. Kenapa, Tat? Kenapa kira-kira harus ada hukum? Tujuannya apa sih? Tujuan hukum itu kira-kira ngapain sih? Untuk tujuan hukum kan ya, Tat? Betul. Untuk ini menciptakan kedamaian ya. Menciptakan kedamaian. Yap. Oke. Thank you. Benar dan tepat gitu ya. Tujuan pertama salah satunya adalah menciptakan kedamaian. Oke,
Kedamaian ini bisa jadi di dalamnya ada rasa aman dan nyaman. Gitu ya. Oke, yang berikutnya apa nih? Apalagi kira-kira tujuan dari hukum Aisyah kalau menurut Aisyah? Apa kayak bahasanya sih kurang tahu, tapi kayak biar jadi nggak semena-mena gitu. Oh, biar nggak semena-mena ya. Oke. Oke, ini kita bisa tulis dengan mengendalikan perilaku masyarakat, gitu ya. Oke, yang terakhir kira-kira apa nih? Kita 3 aja deh tujuan hukum. Udah menciptakan kedamaian, terus biar masyarakat tuh nggak seenak-enak jidat gitu ya kalau berperilaku gitu ya, biar mengatur perilaku masyarakat gitu kan. Terus yang terakhir kira-kira apa yang paling penting? Kira-kira apa yang paling penting nih dari hukum kalau menurut Amor? Yang belum apa nih kira-kira? Mor. Yo Tat. Kira-kira yang belum apa nih dari tujuan hukum selain menciptakan kedamaian gitu ya, mengendalikan perilaku masyarakat biar nggak seenak-enak jidat gitu ya. Apa lagi? Ini yang paling penting. Yang kayak gimana Tat? Kebayang nggak kalau dari hukum tuh yang Amor harap tuh ada apa sih, hukum tuh kayak gimana? Ding, Amor. Gak ada bayangan nih, Mor? Ya itu sih Oke. aturan-aturan ya. Oke. Oke, yang terakhir ini yang paling penting dari tujuan hukum adalah memberi rasa keadilan. Gitu ya. Jadi yang paling pentingnya itu justru memberikan rasa keadilan. Nah, 3 hal ini kemudian menjadi tujuan hukum secara universal gitu ya. Mau di Indonesia kayak mau di mana kayak mau di seluruh dunia, hukum itu diciptakan aslinya adalah untuk 3 hal ini gitu. Nah makanya kalau teman-teman sekarang ngerasa mungkin ada hukum yang nggak adil atau hukum itu dibuat bukan untuk mengendalikan masyarakat gitu, tapi untuk membatasi, atau hukum itu malah jadi bikin teman-teman nggak aman dan nyaman. Nah itu malah berarti hukum yang sedang diselenggarakan itu tidak sesuai tujuan hukum universal. Seperti itu tentang tujuan hukum yang ada di Indonesia dan dunia. Oke, itu tadi definisi dan tujuan. Kita masih bicara secara general. Habis ini kita masuk yang di Indonesia. Silahkan teman-teman, mungkin mau dicatat dulu, monggo. Dari catat atau nanti nyatetnya juga nggak apa-apa. Yang mau nanya dulu silahkan. Silahkan 1 menit untuk kasih waktu buat yang mau nanya. Mungkin tadi itu apa sih Tat? Itu pihak yang berwenang maksudnya apa? Mungkin ada yang ke-skip. Silahkan. Kalau nggak ada yang nanya, aku hapus. Aku masuk ke penjelasan berikutnya.
Oke, kalau teman-teman masih rasa cukup paham tentang definisi dan tujuan, aku hapus semua. Hapus semua ya. Kita hapus dulu semua teman-teman. Yap. Masih kita lanjut pembahasan tentang laws supremacy gitu ya. Hapus lagi juga. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita akan masuk langsung ke hukum yang berlaku di Indonesia. Yang berlaku Oke, nah hukum yang berlaku di Indonesia ini maksudnya adalah ya, tentang jenis-jenisnya teman-teman, tentang jenis-jenisnya gitu ya. Tentang jenis-jenisnya gitu ya. Oke, jenis-jenis hukum yang berlaku di Indonesia teman-teman secara garis besar itu ada tiga. Oke, yang pertama itu ada hukum Eropa. Namanya hukum Eropa kontinental gitu ya, hukum Eropa kontinental. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah warisan Belanda gitu ya, warisan Belanda. Oke. Nah, karena hukum Eropa kontinental ini merupakan warisan Belanda dan ini, teman-teman, menjadi hukum yang paling besar kita anut di Indonesia. Masih merupakan warisan Belanda. Kalau di kita itu sekarang ada di dalam KUHP gitu ya. Nah, KUHP kita yang kita punya itu masih sekarang mayoritasnya adalah berisikan hal-hal yang diwariskan dari Belanda gitu ya. KUHP ini apa sih? Jasmine tahu KUHP nggak? Nggak ya? Teman-teman bisa tulis, bisa diingat sendiri juga nggak apa-apa. KUHP ini singkatannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aku nggak tulis lah, biar sekedar wawasan aja buat teman-teman. KUHP sekarang yang kita punya itu mayoritasnya masih merupakan warisan dari Belanda. Gitu. Nah, hukum kontinental atau yang warisan Belanda ini, teman-teman, itu dulu tuh diciptakan ya, digagas oleh namanya Immanuel Kant gitu ya.
dan FJ Stahl. Gitu ya. FJ STAHL itu ya, FJ Stahl. Nah, ini dua penggagas hukum kontinental zaman dulu di Belanda yang kemudian juga dipakai di Indonesia gitu ya, yang kemudian jadi warisan bangsa kita sampai sekarang dalam KUHP. Nah, sebenarnya ada empat semangat atau 4 hal gitu ya. Ada 4 hal inti yang dibawa oleh hukum Belanda ini, teman-teman. Ada 4 hal inti yang dibawa oleh hukum Belanda ini atau hukum kontinental ini ya. Ada 4 hal nih, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, hal yang dibawa itu adalah yang dibawa ini maksudnya menjadi hal utama ya, yaitu HAM. Jadi penegakan HAM di Indonesia ini juga sempat dibawa oleh Belanda di Indonesia. Gitu. Makanya dahulu Belanda setelah terbitnya hukum Eropa kontinental ini, Belanda menerapkan politik balas budi gitu ya. Teman-teman bisa belajar di sejarah nih, politik balas budi. Politik balas budi ini nantinya jadi senjata makan tuan ya buat Belanda, karena dengan menyekolahkan anak-anak Indonesia ke Belanda gitu ya, kemudian mereka jadi pintar dan kemudian asal mulanya adanya Budi Utomo, adanya Syarikat Islam dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Hal yang pertama menjadi fokus perhatian dari hukum Eropa kontinental adalah HAM, yang pada saat itu di Indonesia diterapkan dengan politik balas budi. Gitu. Lalu yang berikutnya yaitu ada Trias Politika. Siba, Trias Politika ini yang apa sih, Siba? Kalau Siba ingat? Lupa. Oke. Aisyah ingat nggak Trias Politika itu apa? Lupa juga kan. Lupa juga. Ada nggak nih yang ingat? Jasmine ingat mungkin? Kalau yang saya baca itu Trias Politika itu ide pemerintahan berdaulat itu harus dipisahkan antara 2 atau lebih satuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Itu sih yang aku baca sih di internet. Oke. Masih kurang seret nih, kurang pas nih. Layak masih ingat? Thank you Jasmine. Ya, kenapa? Rilo inget nih. Yang ini bukan sih, eksekutif, yudikatif itu dibagi 3. Karena siapa sih? Fadil ya? Oke. Ya, benar. Trias Politika itu teman-teman, Trias Politika itu isinya adalah yang kayak Fadil bilang tadi. Ya. Yang adanya eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nggak usah aku tulis ya. Gitu ya. Ini Trias Politika ini gagasan dari Montesquieu gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah itu hal kedua, dan hal ketiganya adalah berdasarkan undang-undang gitu ya. Hal ketiga dari hukum Eropa kontinental setelah Trias Politika adalah berdasarkan undang-undang. Kalau Trias Politika itu aku udah jelasin di kelas 10 sesungguhnya. Yang ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif gitu ya. Aku nggak akan ngebahas itu dalam lagi karena ini tentang laws supremasinya aja. Yang keempat yaitu adanya peradilan
buat pemerintah gitu. Jadi peradilan ini nggak cuma buat rakyat jelata, tapi juga hukum Eropa kontinental ini menerapkan bahwasanya harus ada lembaga yang nantinya menghukum pemerintah atau memberikan hukuman pada penyelenggara negara, mau pemerintah, mau DPR gitu. Kalau undang-undangnya mau itu lembaga hukum gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri menerapkan hal ini gitu ya. Di Indonesia sendiri ada yang namanya MK dan KY gitu ya. Ini kalian udah pelajari juga di kelas 10 gitu ya. Di ini lembaga yudikatif. MK itu Mahkamah Konstitusi yang tugasnya itu mengatasi apabila ada undang-undang atau peraturan yang dibuat pemerintah, yang dibuat DPR itu bermasalah, tidak sesuai dengan UUD 45, tidak sesuai dengan Pancasila, maka itu bisa banget diaduin ke MK. Itu MK. Nah, kalau KY ini, kalau misalnya kamu merasa terzolimi di peradilan, kamu merasa pengadilannya itu nggak adil, gitu ya. Kamu merasa ada korupsi nih, atau ada sogok-menyogok di pengadilan, kamu bisa lapor itu ke KY. Atau nama lainnya adalah Komisi Yudisial. Oke, gitu kakak. Yap, sekarang kita ke yang kedua. Kita masuk ke nomor 2. Hukum yang berlaku di Indonesia yang kedua adalah hukum agama. Ternyata hukum agama ini juga berlaku atau menjadi pertimbangan di Indonesia. Hukum agama ini kalau di sosiologi bisa juga disebut norma agama ya. Ini ada di sosiologi kelas 10 juga. Apa itu norma agama, Bapak Fadil? Ya, Ustaz. Norma yang berasalkan dari agama, peraturan dari agama. Peraturan dari agama. Oke, ini ya teman-teman, hukum agama atau norma agama, hukum yang berasal dari agama. Ya, hukum agama ini atau norma agama ini itu yang asalnya dari Tuhan, IME, atau dari kitab suci gitu ya. Jadi hukum agama yang diakui atau norma agama yang diakui gitu ya, diakui, dan ini diakui di Indonesia adalah hukum yang asalnya dari Tuhan, dipercaya dari Tuhan, atau yang tertulis di kitab suci mereka, gitu teman-teman. Nah, ini hukum ini bebas dijalankan teman-teman, bebas dijalankan bagi pemeluk agamanya gitu ya. Gitu. Nah, bebas di sini dalam arti gini teman-teman. Misalnya kebebasan dalam menjalankan hukum agama ini itu bebas selama kita tidak mengusik-usik hukum agama lain gitu ya teman-teman. Saat kita mengusik hukum agama lain gitu ya, atau bertabrakan dengan hukum agama lain dan kemudian kita gitu ya, pokoknya kita offset ke hukum agama lain, maka nanti bisa jadi hukumannya adalah hukuman penistaan agama gitu. Jadi misalnya Fadil, kalau Fadil mau ngingetin Denis
sholat gitu, itu nggak apa-apa karena Denis dan Fadil itu dalam satu agama yang sama gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Fadil mau ngingetin temennya yang Nasrani bahwasanya, weh Tuhan itu satu, lu Tuhan lu salah, itu nggak boleh. Itu saat Fadil udah bilang begitu ke orang yang beragama lain, maka Fadil bisa masuk dalam pasal penistaan agama. Ya. Misalnya juga yang kemarin sempat ramai di beberapa tahun lalu gitu ya, saat politik mau milih calon yang seagama. Saat misalnya Fadil ngomong seperti itu, ngajak seperti itu ke yang seagama, it's okay, itu diakui dalam hukum Indonesia, gitu ya, dalam konstitusi Indonesia. Tapi saat Fadil coba memaksakan ayat itu ke yang beragama lain, maka akan menjadi penistaan agama. Gitu ya. Atau Fadil coba bawa-bawa ayat dari Bible, sementara Fadil bukan Islam, bukan Kristen gitu ya, maka bisa dijerat dengan pasal penistaan agama. Itu apabila bukan di forum agamanya, gitu ya, kecuali dalam forum-forum diskusi lintas agama yang memang di situ jual beli ayat satu sama lain. Gitu ya. Jadi itu aturannya, teman-teman jangan salah paham. Jadi teman-teman nanti bisa tahu mana yang penistaan agama, mana yang bukan, gitu ya. Kalau disampaikannya sesama, agamanya sama, gitu ya, ya silahkan. Orang Kristen mau bilang kita domba yang tersesat, kalau dia bilangnya ke sesama orang Kristen ya nggak apa-apa, gitu. It's okay. Tapi kalau misalnya orang Kristen ngomong ke Fadil, Dil, lu domba yang tersesat, gitu, ya itu nggak boleh. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau menjudge orang lain kafir, misalnya kita menjudge itu sesama Islam aja ya, dan bilang yang di luar kita itu kafir, ya nggak apa-apa. Tapi saat kita udah manggil orang di luar kita, woi kafir, itu di luar batas gitu ya teman-teman. Jadi gitu batasan-batasannya tentang hukum atau norma agama yang bisa diterapkan di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Oke. Sekarang hukum yang berlaku ketiga di Indonesia, yang diakui di Indonesia yang ketiga, yaitu adanya hukum adat. Atau yang dalam bahasa hukum atau istilah hukum, ini ternyata ada istilah hukumnya loh guys, hukum adat ini gitu ya. Dalam istilah hukum bisa disebut dengan istilah adat French, adat French. Ya, ini istilah hukumnya hukum adat ya, adat French, gitu ya. Nah, hukum adat ini, kalau tadi kan hukum agama ya jelas berasal dari kitab suci, gitu ya. Kalau hukum adat ini berasal dari nilai-nilai tradisional. Ya, nilai-nilai tradisional atau budaya di tempat tersebut. Seperti itu teman-teman. Akan beda ceritanya apabila orang Jawa dan orang Sunda memahami sebuah hukum adat gitu ya. Bisa jadi misalnya dalam segi bahasa aja. Dalam segi bahasa, bagi orang Jawa makan itu kan bahasa Jawanya ada mangan sama dahar. Nah, dahar itu udah bahasa halus bagi orang Jawa. Bagi orang Sunda, dahar itu belum bahasa halus, gitu ya. Tapi bahasa halusnya tuang. Nah, dengan adanya perbedaan culture semacam itu, gitu ya. Makanya hal ini kemudian masuk ke dalam salah satu hukum yang diakui
diakui di Indonesia karena saat kita mau ke wilayah tertentu agar kita belajar adat di tempat itu seperti apa. Jangan anggap semua tempat di Indonesia ini akan sama berlakunya sama BSD, akan sama dengan savana. Very different gitu teman-teman. Ada kebudayaan lokal, ada hukum adat setempat yang harus teman-teman pelajari dan hargai, dan setiap tempat itu beda. Dan ini diakui dalam hukum di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Apalagi kalau teman-teman ke Aceh atau ke Kalimantan gitu ya, itu wah pasti ada hukum-hukum setempat, hukum-hukum adat setempat yang harus pelajari. Yuk ditanyain yuk, silakan yang mau nanya tentang 3 jenis hukum yang berlaku di Indonesia. Ada hukum warisan Belanda, ada hukum agama, ada hukum adat. Sekue. Yang mau nanya silakan. Aku mau nanya Tat. Sipo. Tadi yang Ustadz kan yang ngomong tentang hukum warisan Belanda, bilang tentang politik balas budi itu kayak gimana Tat? Aku belum tahu. Oke, politik balas budi ini gini teman-teman. Aku akan ngasih sekilas saja, kalau teman-teman mau lebih rinci bisa di pelajaran sejarah. Jadi gini, saat diterbitkannya hukum ini, hukum Eropa kontinental, gitu ya. Terus saat itu kan posisi Belanda juga masih menjajah di Indonesia. Nah, pemerintah Belanda saat itu juga terdesak oleh rakyat Belanda sendiri dan juga oleh dunia internasional untuk memberikan sesuatu yang baik bagi tanah jajahannya, gitu ya, bagi masyarakat atau rakyat pribumi Indonesia. Nah, makanya pada saat itu salah satunya adalah menyelenggarakan pendidikan, gitu ya. Nah, bagi rakyat pribumi yang dari kalangan biasa-biasa aja, itu disediakan namanya sekolah-sekolah rakyat, gitu ya, sekolah rakyat yang isinya cuma belajar baca, belajar tulis, belajar menghitung, udah gitu aja. Seperti itu. Nah, bagi yang berasal dari keluarga elit, gitu ya, even dia pribumi, gini. Jadi pribumi itu nggak semuanya rakyat jelata, gitu ya. Tapi pribumi juga ada yang menjabat sebagai pejabat-pejabat pemerintah Belanda, gitu ya. Seperti itu. Jadi ada juga yang semacam itu. Misalnya Fadil nih, bapaknya Fadil itu orang kepercayaan Belanda. Nah, Fadilnya ini kemudian boleh belajar di Belanda, ya, boleh belajar di Belanda. Jadi orang-orang semacam ini, anak-anak ningrat atau anak-anak raja misalnya, itu boleh belajar di Belanda, seperti itu. Kalau anak-anak pribumi biasa yang kaum rakyat jelata, belajarnya di sekolah namanya sekolah rakyat, gitu. Tapi dengan adanya belajar baca dan belajar tulis bagi rakyat pribumi biasa, dan kemudian dikirim ke luar negerinya orang-orang atau anak-anak dari pejabat-pejabat pribumi, itu bikin orang-orang pribumi nantinya pinter, gitu, bikin mereka punya pemikiran kritis dan mereka jadi bisa baca berita dari luar negeri, gitu. Mereka jadi bisa baca koran, mereka jadi bisa tahu informasi di dunia seperti apa, gitu ya. Yang kemudian memunculkan gerakan, nantinya bikin gerakan-gerakan semacam Budi Utomo, Sarekat Islam, atau bahkan The Party atau Partai Indonesia, seperti itu. Gitu. Dan nantinya bisa jadi tonggak kebangkitan Indonesia dalam melawan Belanda. Jadi nggak lagi. Jadi yang tadinya orang Indonesianya itu nggak punya otak, sekarang jadi punya otak. Itulah buat melawan Belanda. Saat itu namanya politik balas budi. Kayak gitu, Fadil. Thank you, Ustaz. Same. Okay, any question again? Tentang hukum warisan Belanda, hukum agama, dan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Oke, ada lagi. Kuis.
Kalau masih ada yang mau ditanyain, skui monggo. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain teman-teman, untuk pertemuan kali ini aku rasa cukup sampai sini nih. Bohong. Hah, apa? Bohong. Demi apa Tat? Segini doang Tat. Masih ada lagi, cuman nggak akan. Ceritanya saya itu tadi tuh hilang kan dari Zoom kan. Terus ketinggalan. Terus karena udah itu nyatet terus kata udah selesai. Kenapa saya lagi ceritanya lagi lihat. Masih ada lagi sebenarnya landasan hukum sama lembaga-lembaga penegak hukum. Maksudnya iya kan, maksudnya masih banyak kan. Cuma hari ini segini doang. Ya gitu maksudnya. Oke. Ya kirain segini doang. Tadi kemana emang? Tadi laptop aku mati. Makanya. Baik. Oke, penjelasannya seperti biasa udah merekam, jadi teman-teman bisa nonton di YouTube kalau butuh flashback, review lagi teman-teman, buat teman-teman bikin catatannya juga. Dan yang belum ngumpulin catatan yang kemarin, please segera gitu ya. Amor, ya gitu ya. Pokoknya nggak aku sebutin lah, yang ngerasa aja silahkan kumpulin gitu ya. Dan catatannya benar-benar dinilai, bukan di checklist doang gitu ya, berdasarkan kerapihan, keniatan, itu kan beda ya dalam mencatatnya gitu, teman-teman. Thank you untuk hari ini. Mungkin tadi Ustadz Hendra bilang sejarah akan telat 5 atau 10 menit mungkin ya. Jadi teman-teman jangan lupa nanti siang karena Ustadz Hendra ini sekarang lagi mempersiapkan acara buat nanti siang, yaitu ada acara seminar, teman-teman. Acara seminar tentang memilih jurusan. Ada pembicara dari luar dan juga ada Kak Marsha dan juga ada Kak siapa yang di UGM lupa gitu ya, Kak Ita yang ada di UGM gitu, teman-teman mungkin bisa nanya nih yang mau masuk UGM, gimana di UGM tuh suasananya gimana sih Kak, susahnya apa sih kuliah di UGM ya. Teman-teman bisa nanya apapun nanti terkait penjurusan. Nanti juga aku akan cek kehadiran teman-teman. Seperti biasa tulis nama kelas dan nama kalian. Oke, thank you teman-teman untuk civic hari ini cukup sampai ini. Masih ada materi berikutnya, masih tentang law supremasi, akan aku bahas di pertemuan mendatang. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama betul. Gitu teman-teman, sekian dari saya. Semangat terus belajarnya. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Max Kisana.